Oke, yang namanya input. Sekarang kita masuk ke bagian input. Sebelumnya kan output, pasti ada yang namanya input. Di C++ kita menggunakan CIN. Oh iya, tadi bentar. Cout itu dia kepanjangannya console output ya, ini saya lupa jelasin. Ya, untuk mencetak teks di terminal CMD atau apalah itulah Linux. Nah, terus di sini untuk sini itu dia kepanjangannya console input ya. Nah, bedanya dia arrow-nya tuh ke arah ke variabel ya. Kita deklarasi dulu ini umur. Nah, masukkan umur. Nah, ini kenapa nggak pakai NL? Karena kalau misalnya pakai NL maka outputnya tuh di bawah. Jika tidak menggunakan stdnl maka dia outputnya akan ke samping. Jadi pas aja gitu. Oke, umur kita masukkan sini umur, maka outputnya adalah nilai yang kita masukkan umurnya berapa gitu. Oh ya, untuk input ini tuh bisa dua ya. Jadi bisa umur terus ini apa? Nilai, bisa kayak gitu juga. Ya, langsung kita coba aja. Oke, tadi kan kita pakai int ya. Di contohnya kita coba pakai string kali ya. Misalnya nama. Nah, gitu. Kita coba masukkan nama gitu. Nanti kita bakal bahas stringnya, tapi nanti di bagian tipe data. Oke. std string. Misalnya user get user use gitu kali ya, user use. Oke, sebagai std cin user use gitu. Misalnya std cout nama saya, misalnya nama saya, bentar. Oke, user use. Nah, ini. Oh ya, kalian kalau nggak mau menggunakan stdnl bisa juga menggunakan seperti ini ya. Jadi langsung otomatis ke bawah. Oke, kita langsung compile aja. Harus dikompil ya. Ini penting pokoknya. Nah, misalnya nama saya tuh Zak Nolan. Oke, nama saya Zak. Kenapa Zak? Karena kita menggunakan koma di sini. Bukan koma, apa spasi. Jadi dia ngebacanya itu cuma per satu baris gini doang. Sebenarnya ada cara untuk agar dia ngebaca dua. Itu dia menggunakan yang namanya tuh getLine ya kalau nggak salah. Oke, jadi pertama kalian deklarasi dulu variabelnya, misalnya nama. Yang kedua kalian membuat output dengan menggunakan std cout. Misalnya masukkan nama dan bawahnya adalah menggunakan std getLine. Dan di dalam std getLine terdapat parameter yaitu stdcin dan juga variabelnya. Dan di bawahnya juga tidak lupa untuk stdcout-nya untuk outputnya. Jadi seperti itu caranya. Jika sudah, kalian bisa langsung aja compile dan memasukkan dua variabel sekaligus, dan hasilnya akan tercetak dua variabel yang sudah kalian masukkan sebelumnya. Sebenarnya input di C++ tuh selain menggunakan cin, ada juga menggunakan gets, fgets, dan lain-lainnya. Oke, kita masuk ke bagian tipe data. Variabel ya, ini tipe data pertama variabel. Oke. Nah ini dia. Di dalam C++ ada yang namanya tipe data char, yaitu tipe data yang menyimpan satu teks char karakter ya. Dia juga memiliki batas value kalau signet. Oh ya, di C++ itu ada yang namanya signet sama unsignet. 127 untuk yang signet dan batasnya unsignet 255. 8 bit. Oke, 8 byte. Dan int integer merupakan tipe data yang untuk menyimpan bilangan bulat ya. Ini batas value-nya nih. 2 miliar ya. 2 miliaran lah pokoknya. Dan boolean tuh untuk menyimpan dua angka ya, 1 dan 0. 1 berarti true dan 0 berarti false. Dan juga string seperti yang tadi kita gunakan untuk menyimpan cara banyak. Ini kayak sebenarnya tuh cara kerja string di C++ itu adalah char tetapi di dalam sebuah array. Seperti itu ya. Float merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan desimal, dan double tipe data yang digunakan untuk bilangan desimal. Nah, pasti kalian bingung, loh kok ada dua gini nih desimalnya? Oke, sebenarnya dua tipe data ini memiliki perbedaan. Kalau kalian perhatikan baik-baik, float diakhiri dengan f, dan sedangkan double itu dia tidak menggunakan f. Lanjut ya. Oh ya, sekadar info, titik di bahasa pemrograman itu koma ya. Jadi kalau ditulis ini harus pakai titik, bukan pakai koma. Karena kalau koma itu biasanya di bagian di parameter di function. Oke, selain itu juga perbedaan terdapat pada bytes ya.
ukuran dari tipe data. Jadi setiap tipe data tuh punya ukurannya. Misalnya kayak char itu 1 bytes, int itu 4 bytes, float itu 4 bytes, double itu 8 bytes, boolean 1 bytes, dan string 32 bytes. Gede sekali nih. Dan ada yang namanya itu konversi. Jadi kita bisa ngeubah tipe data ya. Misalnya yang tadinya kita masukin integer, diubah menjadi char gitu. Bisa teman-teman, bisa sebenarnya seperti ini. Misalnya kita punya kita praktek yang mana dulu nih guys. Misalnya ini kita langsung coba konversi aja kali ya. Atau yang byte dulu aja, bytes. Oke, kita coba misalnya int nilai guys ya, nilai 100 aja, mantap. Oke, terus ada float itu index, jangan deh, status kali ya, atau level kali ya, levelnya koma nih, mantap banget. 20.5 f seperti itu. Oh ya, di C++ itu harus diakhiri oleh semikolon ya, titik koma, ini saya lupa jelaskan. Oke, dan juga ada yang namanya std string. Misalnya username kayak tadi lagi, misalnya oh iya, pakai petik ya. Seperti itu. Kita bakal coba aja ini outputnya std. Setelah kita coba ukuran nilai dulu ya, nilai seperti itu. Kita coba outputnya. Outputnya adalah 4. Oke, biar lebih jelasnya kan 4 doang ya. Kalian pasti bingung, 4. Aduh, 4 doang gitu kan. Tulis aja di sini bytes. Bentar. Nih. Bytes. Bytes gitu kan ya. Bytes. Jadi dia bakal outputnya itu 4 bytes. Kan kayak seperti yang saya bilang, ini tuh koma gitu ya. Anggaplah sebagai koma gitu. Nah, 4 bytes. Sekarang kita bakal coba ukurannya dari yang level float. Oke, level. Ini 4 bytes sama. Oke, misalnya kita ubah ini jadi double gitu kan. Double. Ini F kita hilangin karena ini kan double. Nah, ukuran 8 bytes seperti yang tadi. Kita bakal coba yang username. Ukurannya 32 bytes, gede sekali ya. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke yang bagian konversi. Oke, untuk konversi sedikit itu cukup mudah ya. Misalnya ini integer, kita ganti aja ini karakter gitu kan, atau jangan dah, ASCII, mantap. Misalnya kita punya angka berapa nih, angkanya 44 gitu kan, atau jangan 44 deh, 34. Nah gitu, kita punya. Nah ini kita hapus aja biar nggak bingung. Oke, sekarang kita ubah ininya biar nggak bingung juga. Konversi kita ubah di sini. Bentar, static. Oh ya, untuk C++ tuh menggunakan static case. Ini khusus ya. Oke, kita ubah ke char. Kita masukin di sini ASCII ya. Kita hapus saja karena udah bukan bytes lagi kita hitungannya di sini. Oke, kita bakal coba lihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah wow, ini apa ini? Titik petik 2, teman-teman. Coba kita ubah yang tadinya 34 menjadi 38 gitu kan, kita ubah. Hasilnya ada done. Pasti kalian bingung, lah kok bisa gitu kan. Jadi gini teman-teman, biar saya jelaskan. Jadi value yang ini tuh diubah ke char, maka si char bakal ngebaca sebagai value dari ASCII, kode dari ASCII. Nah 38 ini tuh sesuai dengan kode dari ASCII dari si dan, seperti itu ya. Nah ini dan ya, sesuai. Kan tadi saya nyoba itu yang petik, nah itu dia 34. Untuk angka 1 berapa? Angka 0 itu dia ada di 48, dan angka 1 ada di 49, seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya teman-teman.
kita masuk ke bagian aritmatika atau operator C++. C++ itu sama seperti bahasa pemrograman lainnya, ada operatornya ya, ada pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian modulo. Modulo itu adalah hasil sisa dari pembagian, ya seperti itu. Ada plus itu akan ditambah 1 dan min akan dikurang 1 ya, nanti kita bakal coba. Oke. Operator ada penugasan seperti ini ya. Ini kayak yang tadi variabel, mirip asli. Ini ada di plus 1, ini variabel, sini digunakan variabel ini plus 1, maka dia sama dengan seperti x, variabel x sama dengan x ditambah 1, jadi kayak dimasukin lagi ke dalam sini, kayak gitulah cara bacanya. Mantap sekali. Oke, juga sama seperti ini. Oke, sama-sama begini, speedrun deh. Kita lanjut ke perbandingan. Maka outputnya itu dia biasanya sering dipakai dia di percabangan sih. Oke, misalnya ada sama dengan, tidak sama dengan, misalnya kayak lebih besar, lebih kecil, biasanya outputnya antara 1 atau 0, jadi kayak boolean gitu kan, seperti yang saya bilang, 1 itu sama dengan true, 0 sama dengan false. Oke, kita lanjut operatornya. Ada operator logika juga seperti ini, biasanya seperti yang saya bilang, ini biasanya dipakai di percabangan, dan ini and, dan ini atau, dan ini tidak. Contohnya seperti ini. Kita langsung masuk aja ke bagian percabangan ya. Yang pertama ada if, else, if. Yang kedua ada switch, case, dan default. Oke, percabangan if yang digunakan untuk mengontrol alur kerja percabangan. Oke, mengontrol alur kerja ya. Sama juga ini mengontrol alur kerja juga. Percabangan if digunakan untuk logika kondisional. Jadi dia kondisionalnya menggunakan tadi tuh ekspresi ya, dan juga yang tadi berdasarkan ekspresi boolean dia dapat ya boolean. Jadi outputnya antara 1 atau 0 gitu. Dan dapat menangani kondisi yang lebih kompleks. Sedangkan kalau switch itu dia percabangan berdasarkan nilai hasil bulat atau karakter konstan. Jadi kelebihan dan kekurangan itu ada gitu. Kalau if yaitu dia lebih ke ekspresi, sedangkan case itu dia lebih ke satuan dari karakternya. Mungkin kita langsung coba lihat contohnya aja seperti ini. Kalau if itu dia ada kondisi di dalam, dia pakai tutup kurung ya. Kondisi di sini tulis di sini, ini kodenya, ini kode alternatif, ini kode akhir. Jika kode utama tidak terpenuhi maka dia akan masuk ke kode alternatif, jika tidak terpenuhi juga maka akan masuk ke kode akhirnya. Seperti itu logikanya. Oke, yang kedua ada switch, case, dan default. Jadi ada switch, ini variabelnya, case, valuenya, misalnya integernya itu umur, misalnya umurnya itu umurnya berapa, misalnya 20 tahun gitu, 20 tahun apa, ntar kodenya print apa, std code maaf. Terus misalnya kedua umurnya berapa, ini kodenya apa, dan default jika tidak penuhi maka itu. Cuma bedanya itu kalau di sini menggunakan kondisi, misalnya jika ini lebih besar atau gimana gitu, segini sama dengan. Sedangkan yang ini dia satuan, isi dari variabelnya apa maka outputnya apa. Seperti itu ya teman-teman. Langsung aja kita coba. Kita bakal coba yang if dulu. Nah, seperti ini ya teman-teman contohnya. Jika kita punya variabel duit ya, misalnya duitnya 100, misalnya kita punya duit lebih besar dari sama dengan 50, maka kita bisa beli takjil. Ya kan duitnya 100 nih, seharusnya outputnya yang ini. Jika tidak, maka jika duit kita lebih kecil daripada 50 dan duit kita lebih besar sama dengan 100, maka kamu hanya bisa beli minuman. Buset, mahal banget ya. Jika tidak, maka uang kamu tidak cukup sekali. Oke, kita lihat outputnya seperti apa. Nah, kamu bisa membeli takjil ya, karena kan dia lebih besar sama dengan 100. Coba kita bakal coba lebih kecil dari 100. Misalnya kita bakal coba 30 gitu kan. Nah, dia notabene tuh dia lebih besar daripada 10. Nah, kamu hanya bisa beli minuman. Coba dia lebih kecil daripada 10, misalnya 5 gitu. Nah, maka kamu tidak memiliki cukup uang sama sekali. Cukup mudah kan ya teman-teman? Cukup mudah. Oh iya, untuk variabel di sini juga bisa menggunakan string. Yang menjadi pembeda dari C adalah percabangan if itu dapat mencoba menggunakan string juga. Sedangkan kalau di C itu tidak bisa. Sebenarnya bisa, tapi harus menggunakan
strcmp itu lumayan ribet sih. Kita lanjut aja ke yang cache buat contohnya. Nah, contoh kodenya seperti ini ya teman-teman. Saya memiliki variabel nilai yaitu A. Oh ya, untuk cariin dia menggunakan petiknya 1 bukan 2. Ini ketahuan ya. Carinya ada di 65. Oke, lanjut. Maka switch nilai dalam kasus A, maka Anda lulus dengan nilai terbaik. Jika B, maka kamu lulus saja. Jika C, maka kamu remet. Jika tidak, maka kamu tidak lulus. Misalnya DE gitu. Kamu lulus dengan nilai terbaik karena kamu A. Nah, bedanya seperti ini. Kalau tadi case, kita menggunakan kayak lebih besar dan lebih kecil. Sebenarnya bisa menggunakan static constant ini dengan menggunakan expression seperti ini. Oke, tadi balik dulu ini ke persoalan yang if. Nah, seperti ini. Expression ya. Bisa juga, sebenarnya konstan juga bisa. Tapi kalau untuk case, dia itu dikhususkan untuk konstan saja, seperti ini contohnya. Dia tidak bisa tuh kayak integer lagi, kayak string itu dia nggak bisa, karena dia itu kan seperti yang saya bilang, dia itu adalah array dari char yang banyak berurutan gitu. Karena dia banyak, dia nggak bisa, karena dia nggak konstan. Seperti itu ya teman-teman. Kita bakal coba aja jadi B, maka kan outputnya pasti lulus. Nah, seperti itu. Oke, misalnya jika langsung aja gitu kan ke Z gitu, Z gitu, adalah kamu tidak lulus karena dia tidak ada di keterangan kedua bit konstannya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oh ya, untuk break nanti bakal saya jelaskan ya, nyusul. Kita bakal masuk ke dalam perulangan. Di C++ terdapat 2 perulangan. Oke, ini bonus perulangannya. Yang pertama ada perulangan for. Perulangan for digunakan untuk ketika mengetahui kondisi sebelumnya berapa kali mengulangi kode blok dengan kode blok ya. Perulangan while dan do while. Jadi ada 2 gitu, while dan do while. Sebenarnya sama aja. Ini kayak perkembangan dari while gitu. Perulangan while digunakan ketika jumlah iterasi tidak diketahui sebelumnya, tetapi suatu kondisi menentukan perulangan tersebut akan lanjut atau tidak. Ini tuh biasanya menggunakan expression ya, antara 1 atau 0 gitu. Bolehan gitu. Kode blok dieksekusi sama sekali atau tidak. Dual deh, kita bakal bahas dual kode blok akan dieksekusi setidaknya sekali karena kondisinya dia akan diperiksa. Jadi perbedaannya tuh, oke, nanti bakal jelasin aja sesuai dengan struktur kodenya ya. Oke, yang lanjut kita ke Goto. Sebenarnya Goto ini tuh bonus ya teman-teman. Ini saya mau bahas atau enggak, saya bahas aja kali ya, soalnya jarang diketahui nih. Goto merupakan statement yang digunakan untuk melompati beberapa baris kode menuju label target. Dalam konteks perulangan ini berarti memungkinkan rekursif dengan Goto ke label pada baris kode awal berikut. Seperti ini contohnya ya. Misalnya kita Goto ke label, maka kode yang di bawah sini bakal dilengkapi, jadi langsung ke bawah sini gitu. Kita langsung lihat contoh kodenya. Perulangan for, contoh kodenya seperti ini. For int sama dengan 0. Jadi ada deklarasi di sini tuh, ada deklarasi, terus ada kayak ekspresi ini ya, ekspresi, terus ada iterasinya yang tadi ditambahin gitu, biar nanti dia bisa jadi lebih besar daripada 5. Nanti bakal stop perulangannya. Kalau nggak kayak gini nggak bakal stop ya teman-teman. Dia bakal ngeloop terus, loop ke 0 sampai ke 4. Oke, seperti itu. Yang while, kita bakal bahas yang while dulu. So, kita punya integer sama dengan 0. Jika while-nya ini i lebih besar, ini sama sebenarnya kayak for ya. I-nya itu dia lebih kecil daripada 5, maka akan diulangi dan kita akan tambahin secara terus-menerus sehingga perulangan akan berhenti. Ini juga sama, cuma bedanya dia menggunakan do di sini. Jadi while-nya tuh di bawah gitu. Ya, seperti itu ya bedanya ya. Sama ini, outputnya juga sama dari 0 sampai 4. Dan Goto saya pakai tanda tanya lagi di sini karena bingung. int, oke, sama kayak tadi, int-nya i-nya 0. Kita bakal buat flag dengan titik 2 ya. Perhatikan baik-baik, ini titik 2. std count sama kayak tadi, ini dia akan mencetak 0 sampai 4. Dan Goto, jadi kalau misalnya udah ngelewatin ini maka akan balik ke sini terus. Jadi bakal endless loop gitu, nggak bakal kelar. Sebenarnya cara untuk menghentikannya dengan cara ctlc di keyboard. Seperti kita bakal contoh yang for dulu.
Buat yang bingung, sebenarnya NL sama yang petik 2/n tuh sama aja ya, dia ke bawah juga gitu. Kalau nggak pakai itu bakal ke samping. Mau nyoba yang ke samping? Oke, kita bakal coba yang ke samping biar tahu aja ya perbedaannya kalau nggak pakai. Misalnya seperti ini. Bakal coba gini aja. Jadi biar ada spasinya, kalau nggak pakai ini bakal dempet. Tapi kita coba aja dulu. Oke. Maka outputnya akan menjadi seperti ini, 0 sampai 4. Karena ketika ditambahkan dia otomatis dideteksi lebih besar daripada 5 dan dia tidak akan di output lagi. Nah seperti itu ya, dari 0 karena awalnya tuh 0. Kita bakal coba yang while teman-teman. Nah seperti ini ya, sampai 4 sama seperti tadi. Oke, kenapa? Karena dia itu ngecek apakah 1 atau 0. Jika ininya tuh hasilnya dari ekspresi ini 1, maka dia akan terus loop terus. Jika ekspresinya 0, maka dia akan berhenti loopnya. Seperti itu ya cara kerjanya. Kita bakal coba yang do while. Sebenarnya mirip ini, tinggal dipindahin aja. Oke, di bawah sini pindahin, atau tambahin do di sini. Nah seperti ini ya. Seperti ini. Nah, teman-teman. Nah, sama output juga sama. Kita bakal coba yang goto. Goto ini agak tricky ya, teman-teman. Oke, goto misalnya main loop gitu kan. Main loop. Nah, seperti itu. Oke, kita bakal buat di atas ini. Main loop titik 2 seperti ini. Nah, seperti itu. Di sini kita std code i ini i++ seperti itu. Nah kita bakal coba aja ini kalau nggak pakai yang namanya itu. Bentar, ini kita pakai NL aja biar ke bawah outputnya. Nah iya ke bawah. Kalau misalnya kita coba ini, maka dia akan nge-spam ya, endless loop ya. Seperti ini. Tidak usah panik, kita langsung saja CTRL-C. Nah langsung berhenti. Oke, gimana cara menghentikannya di kodenya? Caranya cukup mudah, dengan menggunakan break. Bukan, dengan menggunakan goto lagi. If jika i lebih besar daripada 11 gitu lah, dia akan ngeloop sampai 10 aja. Oke, misalnya jadi goto lagi, exit loop seperti ini. Nah dia bakal ke gotok sini, exit loop. Ini dia bakal lanjut ke kode yang exit loop. Kita tambahin kalimat kali di sini, std code. Saya lebih suka pakai ini /n ya, lebih cepat. Loop dihentikan. Oke, maka outputnya adalah sampai what? Oke, ini saya salah dikit. Outputnya sampai 11. Jika sudah 11, maka loopnya akan dihentikan. Oke, kita ke bagian statement. Oke, yang tadi kita sempat coba di bagian case, ada yang namanya break. Break merupakan statement yang digunakan untuk menghentikan paksa eksekusi dari struktur kontrol perulangan, entah itu for, while, atau do while, atau pernyataan switch. Jadi si break ini tuh dia cuma bisa dipakai di perulangan dan switch doang ya, nggak bisa lebih dari itu. Dan continue merupakan statement yang digunakan dalam struktur kode perulangan do while untuk melewati iterasi. Jadi lagi-lagi untuk perulangan. Jadi dua statement itu sebenarnya untuk perulangan ya. Terus di dalamnya kita tambahkan percabangan if lagi nih, jika i berapa ya, i sama dengan 3, maka dia akan continue seperti ini. Langsung kita buat std code i seperti ini teman-teman. Sebentar, i nya salah nih, semikolonnya salah. Kita bakal coba. Oke, maka dia akan melewati dari angka 3. Tapi jika kita taruh ini di atas,
maka angka 3 itu tidak akan terlewati. Tuh, angka 3 tidak terlewati. Jadi si kode ini ngebacanya tuh dari atas dulu baru ke bawah, karena ini terstruktur ya. Jadi alangkah lebih baik jika kita taruh yang ini tuh di bawah sini. Nah ya, kayak seperti itu, maka dia akan melewati. Oke, kita bakal coba yang while. Tadi continue ya. Bentar. Tadi kan kita coba yang continue. Sekarang kita bakal coba yang break. Nah, seperti ini. Pasti outputnya pasti sedikit nih. Dia sedikit, nggak banyak. Kita tambahin pesan deh di sini deh. Nah, maka dia akan berhenti di kedua, karena dia jika sama dengan 3 maka loopnya akan dihentikan dengan break. Jadi seperti itu ya contoh statement dari perulangannya. Saya akan membuat contoh yang menarik di sini. Oke, dengan menggunakan while. Seperti ini. Jadi saya pengen agar si perulangan ini tuh dia melengkapi lah ya, melengkapi dari 2. Jadi seperti ini. Oke teman-teman, ini saya udah tahu penyebabnya di mana. Jadi pertama gini ya, kita ubah apa yang i-nya ini plus jadi di atas seperti ini. Terus ini kan masih break, kita ubah jadi continue. Jadi saya mau agar si perulangannya itu dia bilangan genap aja ya, seperti itu. Maka outputnya seperti ini, dia bilangan genap semua, 2, 4, 6, 8 sama 10, seperti itu. Jika ini 3 maka akan outputnya bilangan ganjil. Jika ini 3 maka ini outputnya akan jadi bilangan ganjil. Nah seperti ini ya teman-teman. Ya ada 3, 6 sama 9 bilangan ganjil ya. Oke, sekian video dari hari ini dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf ya, tadi sempat ada skill issue gitu kan ya, bentar gitu, ternyata cuma error dikit doang. Jika kalian ingin lanjut ke part 2 nya, kalian bisa komen aja di bawah. Jika kalian ada saran kritik silahkan ya. Jika kalian punya pertanyaan dan pengen ke DM ke saya di Instagram ini, kalian bisa DM aja. Oke, see you next time guys, bye ya, sampai jumpa di video selanjutnya.